saya screen di Pak. Oke, siap. Lanjut. Pak, stop lagi, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Ya, Oke, 5 menit, 5 menit. Pak Mentor wonten. Pak sinten Pak Mentor. sudah. Pak Oh, mentornya Kak sudah. Kepala nggih, Pak Darus. Hmm. Oke, siap. Yuk, langsung. Tidak usah Oke, basa-basi, Mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, izin saya menyampaikan materi dari rancangan aktualisasi, yakni optimalisasi layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi BIMSmart di kantor urusan agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Oke. Jadi, sebelum menentukan isu pokok yang terpilih, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi 5 isu yang terjadi di unit KUA. 5 isu tersebut antara lain, yang pertama, belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi Binsmart. Yang kedua, belum optimalnya digitalisasi akta nikah. Yang ketiga, minimnya fasilitator yang bersertifikasi. Yang keempat, kurangnya pembelajaran bimbing yang interaktif. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah belum optimalnya pelayanan bimbing bagi disabilitas. Dari isu-isu yang saya paparkan tadi, saya menggunakan analisis isu APKL, yakni aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Dari semua nilai-nilai yang terpapang di isu APKL ini memiliki interval penentuan prioritas. Untuk angka 1 sangat tidak memenuhi syarat, angka 2 tidak memenuhi syarat, angka 3 cukup memenuhi syarat, angka keempat memenuhi syarat gawat atau gawat, angka kelima sangat memenuhi syarat. Jadi dalam apa namanya isu yang terpilih ini sudah saya berikan poin-poin dan poin yang paling tinggi itu jumlahnya 20, yakni mengenai belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi Binasma. Untuk yang kedua, poin tertinggi minimnya fasilitator yang bersertifikasi. Untuk poin yang ketiga, itu belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah. Yang nomor 4, kurangnya pembelajaran bimbing yang interaktif. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelayanan bimbingan bagi disabilitas. Setelah melakukan isu-isu yang terpilih, kemudian saya melakukan penyaringan dengan metode USG, yakni eh, analisis sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Dari ketiga apa namanya poin yang tertinggi, saya mengambil 3 isu yang ada di KUA Balabelang. Yang pertama, belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi Smart. Yang kedua, minimnya fasilitator yang bersertifikasi. Dan yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah. Dari ketiga isu tersebut juga menggunakan interval penentuan prioritas. Untuk angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka keempat mendesak, angka kelima sangat mendesak. Dari ketiga isu ini, untuk yang paling memenuhi syarat dalam hal interval prioritas itu pada nomor 1, yakni belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi ini Smart. Kemudian dari ketiga itu penulis memilih core isu eh, isu terpilih dari yang sebelumnya saya lakukan melalui penapisan dan penganalisisan isu aktualisasi yang telah dilakukan oleh penulis menggunakan 2 macam teknik, yaitu APKL dan USG, yang mana menghasilkan core isu untuk menemukan gagasan kreatif pemecah masalah. Adapun main core isu yang terpilih oleh penulis berdasarkan penapisan dan pengalisan yaitu belum optimalnya pembelajaran
pada aplikasi Bini Smart. Dari isu yang sudah diambil, kemudian penulis menganalisis kembali untuk menemukan sebab-sebab terjadinya isu tersebut menggunakan metode analisis fishbone. Fishbone diagram menggambarkan hubungan antara suatu hasil atau masalah tertentu dengan faktor-faktor yang mungkin terjadi penyebabnya. Diagram ini mengambil bentuk seperti tulang ikan dengan tulang sebagai garis utama yang mewakili hasil atau masalah dan tulang cabang yang mewakili faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Jadi setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi mengenai optimalnya, belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi Smart. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh minyak atau manusia, yakni minimnya sumber daya yang berpengalaman. Untuk metodenya, belum optimalnya metode layanan yang aplikatif. Untuk materialnya, minimnya akses informasi panduan layanan Smart. Dan yang terakhir, milieu atau lingkungannya adalah rendahnya budaya kerja pada pelayanan Smart. Jadi, untuk menyelesaikan isu yang sudah ada, yakni penulis melakukan beberapa penyelesaian permasalahan dengan cara optimalisasi layanan bimbingan perkawinan dengan beberapa kegiatan yang perlu direalisasikan. Yang pertama, melakukan perencanaan optimalisasi layanan bimbingan perkawinan. Yang kedua, persiapan pelaksanaan optimalisasi layanan bimbingan perkawinan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi optimalisasi layanan bimbingan perkawinan. Yang keempat, implementasi optimalisasi layanan bimbingan perkawinan melalui aplikasi Smart. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi berkala. Jadi, untuk selanjutnya mengenai tahapan-tahapan kegiatan, itu setidaknya ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan. Untuk tahapan kegiatannya, berkonsultasi dengan mentor atau pimpinan, kemudian diskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga, menyusun rancangan. Untuk persiapan, saya konsultasi dengan mentor dengan meminta persetujuan. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, berkolaborasi dengan mentor atau teman sejawat. Dan yang keempat adalah usulan materi tambahan ekonomi keluarga. Selanjutnya, untuk sosialisasi, saya konsultasi dengan pimpinan, kemudian membuat agenda sosialisasi, dan yang ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi dan informasi. Untuk selanjutnya, untuk implementasi, untuk tahapan-tahapan kegiatannya adalah yang pertama, saya melakukan agenda berupa identifikasi kebutuhan calon pengantin. Yang kedua adalah melakukan pendampingan layanan. Yang ketiga adalah menyiapkan panduan layanan berupa software dan hardware. Selanjutnya, untuk evaluasi dan tidak lanjut, setidaknya ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah memberikan kuesioner, dan yang kedua evaluasi hasil kuesioner dan tidak lanjut jika ada kendala. Dan yang ketiga adalah rekomendasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, monggo Kurang moderator. lebihnya, Terima kasih. terima Ya. kasih. Moderator langsung Iya, ya. membuka. Oke. Monggo, Bu Rohana, ini sudah Oke. presentasi. Langsung Ya, meminta ya. ke mentornya, mentor. Ya, monggo. Silakan Bapak Mentor, Bapak Ahmad Darus untuk memberikan penguatan dan dukungan. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman pertama. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang ada judul. Pagi hari ini kita bersyukur bersama bisa mendampingi saudara kita Mas Ade Rizky Agustiawan, calon penghulu yang ada di kantor kami. Sebelumnya kami telah melakukan apa diskusi bersama selaku mentor untuk menentukan, memastikan judul, membahas dan seterusnya. Alhamdulillah telah terpilih judul yang ini. Memang program Binbin Smart ya. Perlu saya sampaikan program judul yang dibahas ini adalah
judul yang sedang aktual di lingkungan kantor urusan agama kecamatan. Eh, di Kabupaten Tegal itu ada program bimbingan perkawinan melalui aplikasi Bimbing Smart. Ini digagas oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal eh, 1 tahun yang lalu. Ya, ini diberlakukan sejak bulan Juni 2024. Ya. Ini sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018. Kemudian peraturan Dirjen itu didukung dengan edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2004 yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Nah, ini Binwin Smart ini memang produk Kementerian Kabupaten Tegal ya. Jadi bimbingan itu biasanya dilaksanakan dengan cara klasikal. Nah, dana yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak sampai kepada kaitannya dengan bin-bin klasikal, maka diupayakan untuk bin-bin dengan virtual, ya, bin-bin smart ini. Ya, ini dengan virtual. Caranya yaitu pengantin mengisi aplikasi, kemudian mendengarkan materi-materi yang sudah disiapkan di dalam bimbingan Binwin Smart itu. Diantaranya ada 5 video yang harus didengarkan oleh calon pengantin, yaitu yang pertama kaitannya dengan keluarga sakinah, yang kedua kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, yang ketiga berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan yang keempat hubungan dalam keluarga, dan yang kelima adalah kon- mempersiapkan keluarga yang berkualitas. Karena ini waktunya ini istilahnya tidak terlalu lama orang mendengarkan video ya dalam satu kesempatan. Terus kemudian harus memahami, kemudian mengaplikasikan dalam sebuah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian nanti pada saat dia pretest dan yang terakhir post-test, setelah dia dinyatakan lulus, dia akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa dia telah melakukan bimbingan perkawinan melalui Binwin Smart. Nah, ini dengan adanya pembahasan seperti ini nanti jalan keluarnya akan lebih mendukung kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Binwin, terutama di wilayah Kabupaten Tegal pada umumnya dan di KUA Kecamatan Balapulang pada khususnya. Ini saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Mas Ade. Ini dengan apa memberikan pemaparan yang sifatnya itu nanti akan memberikan semacam tambahan masukan yang bisa lebih mengoptimalkan kegiatan Binwin Smart ini akan berjalan lebih lancar. Nah, khususnya di KUA Kecamatan Balapulang dan di Kabupaten Tegal pada umumnya, sehingga nanti akan berdampak bahwa setelah ini berjalan dengan baik secara meluas di Kabupaten Tegal, akan menjadikan turunnya angka perceraian di Kabupaten Tegal. Itu inti daripada pembahasan pada kesempatan ini. Kami berharap mudah-mudahan apa yang nantinya diupayakan bersama akan menjadikan kerja kita menjadi kebaikan untuk mewujudkan masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi untuk Mas wabarakatuh. Ade ya. Terima kasih Bapak Ahmad Darus atas dukungan dan penguatannya.
Selanjutnya kami mohonkan saran-saran dan koreksi dari Bapak Dr. Haji Mutadi MED selaku penguji. Monggo Pak Teddy. Ya, bisa keluar. Terima kasih Bu Ana. Mas Ade Rizky Agustina. Salah ya? Setiawan, Pak. Setiawan. Iya. Kalau Tina kan jadi wanita nanti. Oh iya. Agustiawan. Iya. Hmm. Oke, gini Mas. Iya. Jadi di judul itu Oke. Mas Ade Rizky Agustiawan itu mengambil judul optimalisasi, yaitu ya. Jadi memang Iya. sudah ada, kalau optimalisasi sesuatu yang sudah ada. Sudah ada. Aplikasi Binwin Bimbing Smart. Smart. Iya. Wah, ya. Bimbingan perkawinan ya, bukan pernikahan. Perkawinan, nggih. Bimbingan perkawinan. Itu harusnya beda ya antara kawin dan nikah itu ya. Iya. Bimbingan perkawinan Perkawinan smart. di Ya, aplikasi. tapi Mas Ade Rizky, tolong jelaskan apakah optimalisasi aplikasi Bimwin Smart ini sudah ada dalam tahap kegiatan. Coba dilihat, nampaknya nggak ketemu sama sekali. Sudah. Tidak berjalan. Coba dibuka di tahap kegiatan. Tahap apa? Slide Tahap tahap kegiatan. kegiatan. Tahap Tahap kegiatan. Paling bawah. Oh iya. Oh iya. Ini jadwal Iya. kegiatan, Pak. Ini jadwal kegiatan, Pak. Tidak ada tahap kegiatan. Saya Atau ingin atasnya Oh, itu. nggih, nggih, tahap nggih. kegiatan. Nggih, Oh, nggih, Di nggih, atasnya. nggih, nggih, Ya. nggih. Mana ada kata-kata proses optimalisasi Binwin Smart. Coba carikan. Match. Ini kan Nah, ini kan Ya, nanti bisa dibenahi Mas. Ya. oh nggih, nggih, nggih. gini, gini. Yang Ya, wes metrik itu, wae. itu, Yang 6 kolom yang metrik. Sudah buat kan? sudah Metriknya? buat, Bu. Sudah Sudah buat. Nah, cuma tidak ada Di tahap kegiatan harus ada ya. Karena Nggih. kita akan ngomong optimalisasi Optimalisasi. aplikasi Binwin Binwin. Smart. Ini dalam setiap kegiatan harus muncul kata-kata itu. Oh nggih. Oh, Iya. Kalau penjelasan Pak Kepala KUA tadi sudah ada itu tadi. Saya menangkap dari beliau itu ya. Nah, tolong nanti dituangkan di sini Mas ya. Nggih, Pak. nggih, Pak. Iya, jangan sampai di atas tuh judulnya makan sate bersama teman, di situ udah ada sate sama sekali. Ini kan masalah itu nanti jadinya. Iya, wes ya itu tak cukup Iya, Bu. Pak. Nggih, Pak. Eh, Ya, terima Data kasih. nilai dengan baik. Terima kasih. Atau berkat Ya. saya di WA ya gitu aja. Terima mungkin kasih. sudah ada di metrik ya, cuma tidak tampil dalam Nggih. presentasi gitu ya. Iya, belum saya Oke. tahu. Iya. Baik, ya Nggih. mudah-mudahan begitu. Nggih. Besok kita perbaiki lagi. Nggih. Kita Ya, tutup harus. dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut urutan keempat.